Iya, Mangga. Oke. Assalamualaikum Pak Ahmed. Waalaikumsalam, Ibu Ana. Selamat sore Alhamdulillah Pak baik, Ahmed. Apa kabar nih Pak Ahmed? Ibu Ana. Bagaimana nih kabar keluarga di rumah? Sehat semua kan? Anak-anak di sekolah bagaimana Pak Ahmed? Aman-aman saja? Alhamdulillah Bu, untuk kalau di rumah sehat. Nah, di sekolah juga alhamdulillah. Tapi kan kita di setiap hari juga masih ada kegiatan atau hal-hal yang ya, yang kita lakukan dari anak itu Bu. Pasti ya Pak Ahmed, tidak terlepas dari hal-hal yang baru ya Pak Ahmed dari murid-murid kita di sekolah. Nah Pak Ahmed, ada apa nih kemarin WA meminta buat ngobrol-ngobrol dengan Oh saya Pak iya, Ahmed. ini bukan saja nih ingin membicarakan masalah yang saya alami. Baik, saya sebagai profesi guru dan sebagai kepala keluarga Bu. Baik Pak, kira-kira pada kesempatan ini hal apa yang akan Pak Ahmed Oh bicarakan? iya Bu, yang saya ingin katakan, yang saya sampaikan pada cakapan hari ini Bu, ini bagaimana saya bisa yang baik. Mungkin pada posisi saya ini kan, saya sebagai guru dan yang banyak kegiatan yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang ini lagi banyak kegiatan PKS, kemudian persiapan lomba festival tulis bahasa ibu yang tingkat di Jawa Barat, apalagi sebagai ketua lagi kabupaten Ibu. Jadi kemudian apalagi saya sedang mengerjakan tesis yang lagi S2 bidangnya serta kegiatan CKP dengan berbagai LMS-nya. Jadi juga saya ini apa ya di rumah sebagai orang tua yang harus mengantar jemput anak sekolah itu juga membuat saya merasa tertekan. Jadi saya ingin uh, bisa membagi waktu lah agar semuanya itu berjalan dengan baik Bu. Oke, Pak Ahmad, maaf suara saya Kurang Bu, terdengar di Pak dari Ahmad. Bu. Heeh, pasalnya suara Pak Ahmad di saya agak, ini ya, terganggu gitu. Baik, Pak Ahmad lanjutkan ya, Pak Ya. Ahmad. Masya Allah luar biasa ya, Pak Ahmad, tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ahmad dan diceritakan. Nah, kalau dibuat, skala nih Pak Ahmad, dari angka 1 sampai angka 10 pencapaian pengaturan waktu dari berbagai kegiatan. Nah, posisi Pak Ahmad itu ada di skala berapa? Dan nanti planning yang ingin dicapai mau di skala berapa Pak Ahmad? Iya Bu. Uh, ya mungkin salah saya ya kalau dilihat dari kegiatan yang saya sebagai guru, saya kan hanya yang sebagai guru kan mengajarnya Bu di kelas. Jadi saat yang sama ternyata banyak sekali kegiatan yang harus saya kerjakan. Contohnya adalah persiapan momen TKS itu kepala sekolah, dan sebagai ketua KKG yang harus mempersiapkan lomba festival tunas bahasa ibu provinsi dan mungkin Bu juga kemarin yang seminar yang lalu kan habis dari seminar bahasa di rumah aja Bu. Kemudian ambil bagi waktu dengan bimbingan tesis juga Ya. gitu. Jadi mungkin waktunya itu ya sangat sulit sih. Kemudian apalagi kita di seharian sekolah. Kapan kita mengerjakan administrasi sekolahnya gitu. Ya kapan juga mengajar dan membantu latihan dalam persiapan lomba. Ini seharian di sekolah.
Kalau mungkin kan sore kita dihadapkan situasi yang ya harus pulang sekolah harus jemput anak lah itu ngantar ngaji kemudian membantu jalan istri juga uh, mungkin malam hari baru saya bisa ke laptop mengerjakan MS ternyata ada yang tertinggal atau ya tugasnya maklumlah mungkin kecapean atau apa ya jadi posisi sekarang ya menurut saya ya posisi saya itu masih di kanan loh karena mau mengerjakan ini ada yang kelewat mau mengerjakan itu ada yang belum jadi tuh ya ada dari sibuk. Iya, Masya Allah ya Pak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Memang betul ya Pak, apa yang diceritakan oleh Pak Ahmed itu memanage waktu itu memang, sulit ya Pak, bahkan sangat sulit. Dengan begitu banyaknya kegiatan yang harus dikerjakan bersamaan, yang dilakukan oleh Bapak ya. Saya sendiri pun sebagai wanita yang sama profesinya dengan Bapak, sama-sama pendidik dan juga sama-sama mempunyai keluarga, memang, mengatur manajemen waktu itu, sangat sulit ya, apalagi kita ini sedang mengikuti guru penggerak juga, Pak. Kadang-kadang merasa waktu itu kurang ya, Pak, 24 jam itu. Nah, Pak, tadi kan ada tuh hambatan waktu yang sulit untuk mengatur nih ya, Pak, ya. Kira-kira Pak Ahmed sudah mempunyai solusi belum yang sudah direncanakan atau yang, sudah pernah Bapak lakukan? Ya kalau solusi saya sudah punya rencana sih ya. Cuma bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas waktu menjalankan rutinitas saya sebagai guru. Pertama mengatur waktu dengan berbagai kegiatan gitu lah. Yang mungkin yang tadinya saya posisi ke-6 gitu ya. Ya saya berharap mungkin bisa naik ke posisi ke-8 Bu. Saya membuat skala prioritas pekerjaan lah. Mungkin mana mana kerjaan yang harus saya dahulukan prioritas hidup karena mungkin waktunya besar tapi tidak mengabaikan kewajibannya sebagai guru ya masih yakni mengajar masa belajar hal yang utama Bu setelah Iya, mungkin betul. setelah selesai belajar mengajar kan masih banyak waktu jam kerja jadi nah di setelah waktu itu mungkin mengerjakan aktivitas sekolah atau kegiatan lain. Oke. Nah, Pak, tadi bagaimana tuh, Pak, Bapak cara mengaturnya untuk mengerjakan administrasi, di sekolahnya Pak Mungkin dari Ahmed? administrasi yang banyak dan harus dikerjakan dari berbagai dengan persiapan tentunya kita harus berkolaborasi gitu. Kita bekerjasama dengan rekan sejawat gitu. Ya, kita juga mengerjakannya. Misalkan ada 10 kerjaan yang kita bagi dengan rekan teman sejawat kita, kegiatan itu kita berjalan dengan lancar dan cepat selesai dengan tepat waktu. Baru saya mengerjakan tugas lain terkait di rumah saya ya saya duluan keluar di rumah setelah selesai mungkin baru saya akan ya mengerjakan kegiatan atau laptop untuk mengerjakan tugas lainnya ya LMS gitu itu mungkin atau tugas kuliah membuat analisis yang lainnya. Iya. Betul sekali ya Pak, pastinya dalam mengatur waktu itu harus mempunyai strategi sebagai solusi agar semuanya bisa dilaksanakan dan dikerjakan dengan tepat waktu ya. Tentunya ya tidak mudah ya Pak, yang kita bayangkan pasti aja ada gangguan dan hambatan yang dapat menghalau rencana Pak Ahmad ya dalam mengatur waktu. Nah Pak, kira-kira nih ada solusi tidak untuk mengantisipasi rencana yang nanti Bapak lakukan kan nanti ada pasti nih
ada ukuran keberhasilan dari rencana Pak Ahmed. Nah, bagaimana caranya Pak Ahmed untuk mengantisipasi ketika gangguan itu datang? Misalkan nih, pada saat ini sedang mengerjakan A, datang lagi pekerjaan B gitu. Nah, bagaimana itu cara Ya, mengatasi hal ya tentunya tersebut? sih saya yang pertama sih mungkin adalah mengendalikan diri lah dengan baca istighfar, Mbak. Ya, mungkin istighfar gua apapun urusannya mungkin Betul. apa ya bisa ada jalannya lah. Yang kedua adalah saya harus berkomunikasi dengan keluarga dan sekolah supaya tidak ada apa ya tidak ada kesalahpahaman lah atau miskomunikasi Iya, supaya tidak ada salah paham dengan ya, Pak. situasi saya yang sedang berjalan gitu. Apalagi kalau udah di sini sama istri kita pikir-pikir misalkan nah akhirnya berjalan dan kita bisa saling memahami dan ya, bisa memahami dan bekerja sama dengan baik untuk kita berkomunikasi itulah sangat penting sekali itu. Iya, tentu ya Pak, untuk mengontrol emosi dengan berbagai kegiatan kita harus selalu mengingat Allah ya Pak ya. Nah Pak, tadi ya yang Bapak sebutkan tadi memang kita harus ada komunikasi ya Pak dan komitmen serta skala prioritas mana nih yang akan didahulukan. Jadi sudah bisa mengatur nih jadwal kegiatannya apa yang harus dilakukan. Nah selanjutnya nih Pak, komitmen Bapak terhadap rencana ini tuh seperti apa? Ya komitmen saya gini Bu, terkait dengan rencana ini ya ingin saya tulis jadwal. Jadi kita membuat jadwal jadwal kegiatan yang terkait prioritas. Kadang saya juga bikin di HP atau di bikin tulisan juga komunikasi dengan atau Mhm. keluarga semuanya gitu. Iya, betul ya Pak. Memang komunikasi itu diperlukan ya Pak supaya tidak terjadi Ya, miskomunikasi dengan keluarga dan rekan sejawat. Karena keluarga itu kan merupakan unsur motivasi Pak ya, modal kita untuk dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mood kita itu ya kalau ya, keluarga, makanya kita harus mengkomunikasikannya dengan keluarga ya. Betul, bagus sekali ya Pak Ahmed, apa yang menjadi masalah yang dialami Pak ya, Ahmed sudah diutarakan, sudah ada solusinya, sudah bisa bertanggung jawab, serta Pak Ahmed sudah memahami nih inti permasalahan yang dialami dan bisa menyadari permasalahan. Pasti setiap masalah bisa terselesaikan dan bisa mengontrol diri kita ya. dengan selalu beristighfar ya Pak. Nah, baik Pak Ahmad, dari percakapan kita hari ini nih Pak Ahmad, apa yang bisa Pak Ahmad dapatkan? Ya, saya mungkin mendapatkan dari percakapan ini yang pertama tuh rasa gabung, rasa tolong. Saya merasakan karena mungkin beban saya itu merasa berkurang. Ya, Lebih-lebih tercerahkan oleh apalagi saya udah curhat sama Ibu Ana gitu. Ya, iya, adalah istilahnya. iya Pak Ahmad, iya, iya Pak Ahmad, terima kasih juga Pak Ahmad sudah sharing dengan saya, sudah mencari solusi bersama-sama. Saya doakan Pak Ahmed bisa menjalankan kegiatannya dengan lancar dan bisa mengatur waktunya dengan baik. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ana. Selamat Waalaikumsalam sore. Pak Ahmad. Apa kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik Pak Ahmed. Bagaimana nih kabar keluarga di rumah? Sehat semua? Uh, di sekolah bagaimana Bu Ana? Aman? Alhamdulillah Pak, keluarga sehat, anak-anak di sekolah juga alhamdulillah. Tapi kan ya Pak, setiap hari pasti ada aja yang unik cerita-cerita dari anak itu yang kita temukan dari anak-anak itu tersebut.
Ya, Ada aja lah, kan Pak, ini ya, Bu, pasti ceritanya. kita tidak terlepas dari hal-hal yang baru ya. Mungkin murid-murid kita itu di sekolah, Bu Ana, eee, kemarin Bu Ana WA ya, eee, katanya mau minta waktu nih buat ngobrol-ngobrol gitu. Iya, Pak, ini juga saya tuh pengen ngobrol-ngobrol, Pak, ngobrol-ngobrol ringan dengan Bapak gitu ya, ini berkaitan dengan anak-anak saya sih, Pak. Karena akhir-akhir ini tuh, Pak, saya, ada permasalahan lah yang ingin, ada solusinya gitu. Mungkin ada apa ya, Bu, dengan kelas Ibu Ana nih? Iya, Pak Ahmad, permasalahan yang sedang saya alami ini yang akhir-akhir ini nih, Pak Ahmad, siswa saya ini kurang antusias, kurang fokus, terus kayaknya motivasi belajarnya itu terhadap pembelajaran yang saya sampaikan itu sangat kurang gitu, Pak. Jadi kalau setiap ada penilaian, maka nilainya itu kurang, Pak, di bawah KKM. Padahal saya merasa nih mengajar udah maksimal lah, semaksimal mungkin. Tapi masih ada aja siswa yang kayaknya kurang paham gitu, apa yang saya jelaskan, saya sampaikan gitu, Pak Ahmad. Mhm, ya, Bu, baik, Bu. Eee, kira-kira pada kesempatan ini, mungkin hal apa yang akan Ibu harapkan dari apa yang akan kita bicarakan? Iya, Pak, yang saya harapkan pada percakapan ini adalah solusi, Pak, terkait, permasalahan tadi, saya yang muridnya kurang antusias dalam pembelajaran. Pengennya tuh, Pak, setiap pembelajaran itu anak-anak termotivasi sehingga nilainya juga itu kan meningkat gitu, Pak. Pengen pengen ada solusi seperti itu. Mhm mhm mhm. Ya, ya ya, Bu. Eee kira-kira apa yang membuat siswa Ibu nih, yang mendapat nilainya di bawah KKM? Menurut Ibu Ana nih apa ya? Kayaknya nih, Pak, ya, kalau saya lihat dari muridnya tuh kayaknya tuh malas, Mhm. Pak, malas belajar gitu, Pak. Bahkan nih, Pak, ya, kalau dalam pembelajaran, siswa itu ramai sendiri, Pak. Saya tegur, "Diam nih sebentar," tapi ya rame lagi gitu loh, Mhm. Pak. Gitu ya, Bu. Kira-kira Seperti itu, Pak. siswa Ibu Ana ini tertarik nggak mungkin dalam mengikuti pelajaran di kelas yang mungkin Ibu sampaikan di masa sekarang? Ya kalau yang saya lihat mhm, ya kalau yang saya lihat sih, Pak, siswanya kurang antusias terhadap pembelajaran gitu. Oh, ya ya. Jadi mungkin siswanya kurang motivasi dulu ya dalam mengikuti pembelajaran? Mungkin biasanya di Ibu Ana kalau di kelas gunakan media nggak? Saya biasanya nih, Pak, menggunakan buku tema yang ada di kelas gitu. Diselingi LKS yang dari kabupaten itu loh, Pak. Terus ya kadang-kadang saya mencatat di papan tulis gitu, seperti itu, Pak. Jadi mungkin ya, Pak, murid saya menjadi bosan, jenuh, atau murid saya yang ada masalah ya, Pak, gitu. Jadi pembelajaran saya itu kayaknya kurang Oh, melibatkan siswa gitu. iya 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 iya. Ya Ibu, Ibu kalau sekarang ya Bu, dilihat dari situasi Ibu yang dihadapi, yang Ibu hadapi ini kira-kira Ibu ini posisi ada di zona apa ya? Mmm. Kalau melihat yang tidak murid yang tidak antusias gitu ya, Pak, mungkin ada rasa jenuh, bosan, atau dari saya sebagai guru yang kurang bervariasi, mungkin Pak, saya itu ada di posisi 6 kali ya, Pak. Karena kan Pak, Mhm. kalau kita mengajar terus
anaknya tidak semangat, itu Mhm. juga berdampak sekali, Pak, ke saya gitu. Melihat murid tidak bersemangat, ya saya juga kadang-kadang jadi tidak semangat gitu, Pak. Saya tuh pengen, di setiap pembelajaran saya itu murid bersemangat dan antusias. Gimana ya, Pak, caranya pembelajaran di kelas itu biar bisa hidup, biar aktif gitu, Pak? Mhm. Ya mungkin gini Bu Ana, barangkali Ibu Ana pernah mencoba metode lain gitu loh, dalam menyampaikan pembelajaran. Mungkin selain menggunakan tadi Ibu Ana ngomong menggunakan buku tema dan LKS, barangkali dicoba dengan metode lain gitu. Biasanya yang saya lakukan itu adalah, diskusi, Pak, diskusi dalam kelompok, Oh iya iya seperti iya. itu. Mungkin Mbak boleh saya simpulkan Bu, mohon izin. Eee, Boleh saya simpulkan dari nilai yang dibawa Iya, itu Pak. mungkin karena antusias, eee, siswanya atau fokus atau motivasi siswanya rendah kali Bu ya? Mungkin kira-kira ada hal lain nggak yang mungkin membuat, siswa itu lebih tertarik gitu loh, lebih antusias, lebih fokus dalam belajar gitu loh, dalam pembelajaran. Coba, kira-kira Ibu Ana pikirkan apa nih yang kira-kira cocok untuk melakukan, Mmm. pembelajaran supaya itu siswanya itu lebih, menarik gitu, supaya dalam belajar lebih menarik jangan sampai kayak kemarin-kemarin gitu. Oh, iya ya, Pak. Mungkin gini ya, Pak, ya, yang saya lihat di medsos-medsos gitu, Pak, ice breaking Boleh kali ya, Pak, untuk iya membantu iya. memecahkan kekakuan gitu ya, Pak, ya? Terus kita harus menggunakan metode yang bervariasi, terus media yang beragam gitu ya, Pak. Iya. Terus mungkin itu ya, Pak, memanfaatkan, gawai yang dipunya siswa ya, Pak, sebagai media asesmen Oh, gitu, Pak? bisa bisa. Mhm. Nah mungkin, mungkin itu ide bagus Bu, menurut Ibu Ana ide bagus ya, dalam pembelajaran mungkin beberapa variasi metode Bu, kemudian media serta menggali minat, kebutuhan siswa gitu. Nah terus Mmm, dengan siswa saya Bu, itu punya video, Pak, video pembelajaran gitu. kalau pakai video juga lebih lebih menarik siswanya Bu, pakai visual apalagi pakai visual lebih menarik. Iya, tapi Nah, saya berarti belum menggunakannya, Ibu Pak. coba diterapkan di kelas Bu, mungkin harus sering gitu, jangan jangan apa ya, kemarin monoton atau pembelajaran tema kayak sekarang dicoba dengan menggunakan video, barangkali siswa tertarik Bu, dicoba ya Bu, barangkali Iya sih, Pak, kadang-kadang, saya ini ya, Pak, harus bisa menyediakan waktu kali ya, Pak, untuk mempersiapkan pembelajaran agar lebih bervariasi supaya anak lebih fokus dan lebih antusias kali ya, Pak? nah itu. Mungkin gini Bu, ada hal lain nggak, menurut Ibu nih, ada hal lain nggak yang bisa Ibu lakukan oleh Ibu Ana ini, supaya itu anak itu antusias, fokus dan motivasinya meningkat? Mmm, mungkin mhm. Mungkin ya, Pak, yang saya akan lakukan itu adalah mencari video pembelajaran Mhm, dari internet gitu ya, Pak. Kemudian saya ingin memanfaatkan gawai yang dipunya siswa. Mereka kan nih, Pak, rata-rata punya HP ya, Pak, iya betul Bu, tidak bisa lepaslah yang iya. namanya HP. Nah, saya tuh pengen nih, Pak, nanti, memanfaatkan gawai mereka, HP ya, Pak, dijadikan Iya media betul. penilaian gitu ya, Pak, Mhm. supaya anak tidak bosan kali ya, Pak. Misalkan nih, saya memanfaatkan, platform Quizizz untuk membuat soal dan Oh, siswa menjawab soalnya melalui aplikasi Quizizz ya, Pak. wah, Mungkin mungkin ya Bu, seperti mungkin itu juga kali ya, nih, Pak? Bu Ana itu ide bagus ya. Nah, nanti dari ide-ide yang disampaikan Ibu Mhm. Ana, membantu tidak nih kira-kira murid itu menjadi fokus, antusias untuk pasti.
Eh, saya kira akan bisa membantu meningkatkan motivasi siswa, Pak, untuk, lebih antusias dan fokus, Pak. Karena kan zaman sekarang siswa itu tidak terlepas yang namanya HP, Pak. Jadi pengen, saya Iya ya. memanfaatkan hal Nah, itu, Bu, Pak. dari yang tadi Ibu Ana ceritakan tadi, bisa tidak Bu Ana ceritakan kembali apa yang Ibu lakukan nanti di kelas? Eee Iya Pak, nanti ke depannya saya pengen mengefektifkan saya untuk menyediakan waktu, mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Iya, berdiferensiasi kali ya Pak. Jadi, di situ kan, kalau berdiferensiasi bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa gitu Pak, sesuai kesiapan belajar, profil, dan minat. Nah dari, berdiferensi juga saya bisa, menganalisis Pak, pemetaan kebutuhan belajar dan menganalisis strategi pembelajaran berdiferensi konten, proses, dan produk. Nanti, dari hal tersebut saya juga akan memasukkan, media-media yang bervariatif dari internet gitu, Pak. Dan saya juga nanti berharap dengan, yang tadi saya rencanakan itu bisa yang tadinya saya di oke ya. posisi 6 Itu ide itu bagus bisa Mas ya. berada di Jadi posisi mungkin Bu Ana 8, bisa Pak. menyelesaikan masalah sendiri. Sebenarnya ide-ide yang disampaikan itu belum cukup. Baik Bu Ana, dari Siap siap, perbincangan kita Pak. hari ini, apa yang bisa Ibu Ana dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini adalah yang pertama itu saya merasa lega, Pak, beban saya, Ya, berkurang, saya merasa tercerahkan nih, Pak, setelah, curhat dengan Pak Ahmad, jadi punya ide-ide yang, "Oh, saya bisa jalankan," gitu. ya kira-kira komitmen apa nih yang akan dilakukan Ibu Ana selanjutnya? Mulai besok, Pak, nanti akan saya persiapkan RPP-nya, berdiferensi konten, proses